Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menunjukkan bagaimana proses budidaya melon golden langkawi di UPT PATPH Lebo Sidoarjo. Untuk kamu yang penasaran bagaimana proses budidaya tanaman melon, yuk intip bagaimana proses budidayanya. Penggunaan greenhouse sebagai tempat budidaya bertujuan untuk menekan penggunaan pestisida sehingga produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Pagi ini di greenhouse tahun 2006 UPT PATPH sedang dilakukan proses penanaman benih melon golden langkawi. Penggunaan bibit melon yang bermutu merupakan dasar untuk budidaya melon yang baik. Selanjutnya yaitu proses transplanting benih tanaman melon. Untuk proses transplanting benih tanaman melon harus dipastikan terlebih dahulu guludan yang akan dipakai untuk menanam, yakni tanah guludan ini harus basah terlebih dahulu atau lembab dengan menggunakan irigasi tetes yang memang sudah dipakai di UPT PATPH ini. Dan sebelum dijadikan transplanting untuk penanaman benih ini memang harus lembab terlebih dahulu. Kedalaman lubang tanam di guludan ini harus 2,5 cm untuk benih yang diharuskan dengan posisi tegak seperti ini karena agar tidak menyentuh mulsa yang di samping ketika sudah ditanam. Mari kita coba untuk proses penanamannya. Usahakan untuk benih tidak menyentuh mulsa untuk bagian batang ataupun daun, lalu tutupi dengan tanah yang ada di sekitar lubang tanamnya. Setelah itu, kita basahi kembali menggunakan irigasi tetes. Cukup sederhana bukan untuk proses transplanting melon ini? Dan perlu diperhatikan juga, untuk penanaman tanaman melon ini harus dipastikan sebelum jam 9 pagi. Dan sekarang tepat pada jam 7:45 di tanggal 30 Mei 2023. Dan dipastikan juga apabila ingin menanam di sore hari itu setelah jam 4 untuk menghindari sinar matahari yang akan membuat tanaman melon ini stres nantinya. Gampang bukan untuk proses transplanting benih tanaman melon ini? Selamat mencoba! Tingkat kelembapan tanah setelah dilakukan proses penanaman harus dipastikan tetap optimum. Kemudian dilakukan proses penyulaman mulai dari hari kedua sampai hari kelima setelah penanaman. Karena apabila tidak segera disulam, maka tanaman melon usianya tidak akan sama dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Baik teman-teman, untuk proses pengairan sendiri di UPT PATPH ini terkhususnya untuk melon menggunakan irigasi tetes atau bisa disebut drip irrigation. Di mana untuk irigasi tetes ini, selang yang berada di tengah ini merupakan selang PE 16 mm dan untuk penyalur air pada tanaman yaitu menggunakan selang PE ukuran 5 mm. Sebenarnya untuk regulatornya tidak menggunakan tusuk sate, hanya saja di UPT PATPH ini membuat sebuah kebijakan untuk lebih memudahkan lagi, yaitu menggunakan tusuk sate. Penggunaan tusuk sate ini sendiri membuat air yang mengalir itu tidak begitu deras, tetapi secara tetes. Bisa diperagakan, di sini tuh tinggal disimpan di bagian terdekat pada tanaman dan biasanya itu bergantian untuk tanaman yang sebelahnya. Penggunaan irigasi tetes ini sangat memudahkan proses pengairan pada tanaman, terkhusus untuk pengurangan tenaga kerja juga dan pengurangan anggaran secara pemberian upah kepada tenaga kerja. Karena apabila kita
menyiram tanaman secara konvensional, memakai gembur ataupun selang secara pekerja satu-satu itu akan susah apabila harus mengurus tanaman sebanyak 4.000 lebih tanaman melon yang ada di UPT PATPH, khususnya di Screen House tahun 2006 ini. Pada saat tanaman sudah berumur sekitar 1 minggu, maka sudah dilakukan penalian tali ajir menggunakan benang bol. Penggunaan benang bol ini dipilih karena selain memudahkan para pekerja untuk perawatan, yang kedua yaitu karena harganya ekonomis, juga dapat dilakukan untuk beberapa kali musim tanam. Halo Pak, Halo, lagi ngapain Pak di melon? ini lagi ada pewiwilan sama perambatan Pewiwilan dan perambatan. Untuk pewiwilan sendiri itu fungsinya untuk apa ya Pak? untuk ya supaya tidak menjalar ke samping, supaya fokus pada buahnya. Untuk perambatan sendiri itu dilakukan pada tanaman usia berapa biasanya Pak? Biasanya usia sampai 2 minggu. Sudah mulai dirambat. Iya, Dirambatnya menggunakan apa ya kalau di menggunakan ini tali benang. tali benang? Kenapa harus memakai tali benang Pak? Tidak memakai bambu? Ya kalau di luar memakai bambu, kalau di dalam greenhouse pakai tali lebih lapi. Jadi teman-teman, fungsi dari perambatan sendiri yaitu agar tanaman dapat berdiri tegak ke atas sehingga sinar matahari dapat terkena semua bagian tanaman. Cara perambatan sendiri cukup mudah, tinggal dililitkan di bagian dahan atau batangnya, dan jangan sampai mengenai daunnya, karena kalau mengenai daun nanti daunnya akan patah. Karena tanaman perlu dirambat sedini mungkin. Apabila tidak dirambat, tanaman akan menjulur ke samping. Jadi mulai umur sekitar 2 minggu tanaman sudah harus dirambat karena pertumbuhan tanaman melon sangat cepat. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu pewiwilan. Pewiwilan ini menjadi hal yang penting sekali di melon karena apabila tanaman melon tidak diwiwil, tanamannya itu akan sangat banyak merambat ke samping. Sedangkan melon khususnya di UPT PATPH ini sangat terjamin nutrisinya sehingga satu buah melon itu sangat banyak nutrisi yang diberikan. Oleh karena itu, pewiwilan di sini itu dilakukan kepada tanaman yang di sekitar ketiak daunnya ada batang lagi. Nah, seperti ini contohnya. Ini harus kita wiwil karena ini nantinya akan menghambat proses pemberian nutrisi kepada melon itu sendiri. Pewiwilan ini dilakukan kepada tanaman dengan usia dimulai pada 2 minggu setelah tanam. Karena setelah 2 minggu itu kita harus sering rajin melihat untuk pewiwilan kepada tanaman melon itu sendiri. Untuk pemupukan ini pemupukan yang keberapa ya Pak? Yang ketiga, yes. Kalau sendiri pemupukan ketiga ada apa aja ya? Ada pupuk urea, Ponska, sama ZA. Untuk Ponska 2 kayu, sekira 2 kilo. Ya, terus ZA-nya 2 gayung juga. Sama ureanya 1 gayung, 1 kilo. Iya, 100 liter. Tujuan pemberian pupuk ini untuk apa ya? Biar tanamannya cepat besar. Juga sebagai pemberian nutrisi ya? Iya, Untuk pemberian ini sekitar berapa mili ya Pak? sekitar 250 mili. 150. Pemupukan ini diberikan berapa kali ya Pak untuk melon tersebut? Untuk melon seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya, Mulai
usia 1 minggu. Sudah bisa diterima. Ya, sampai mau panen. Totalnya ada berapa kali pemupukan ya Pak? Sekitar 8 kali. Penyemprotan ini fungsinya untuk apa ya Pak? Ya, untuk menanggulangi hama penyakit. Untuk bahannya mungkin bisa disebutkan. Untuk bahannya kita pakai Demolis 10 mili sama Agrimex 10 mili. Berapa BBM ya Pak? Untuk setengah petak. Fungsinya sendiri itu untuk hama apa saja ya Pak? Inti untuk hama strip, kutu kebul, sama tungo. Untuk pemberian cairan ini kira-kira berapa kali ya Pak? Ini ya tergantung hamanya. Kalau sudah 90% ya kita kasih 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Ya, Saat yang tepat untuk memberikan cairan awal ini pada tanaman usia berapa ya Pak? usia 1 minggu. Nah, Sobat Puspa, kali ini kita akan melakukan proses penyerbukan tanaman melon golden langkawi yang sudah berumur 3-4 minggu dengan ciri mempunyai bunga jantan dan juga bunga betina yang sudah mekar. Proses penyerbukan pada tanaman melon dilakukan dengan bantuan tangan manusia. Caranya cukup mudah. Kita ambil bunga jantan, lalu kita sobek kelopak bunganya sehingga menyisakan putih yang kemudian kita gesekkan pada benang sari bunga betina. Baik Sobat Puspa, seperti yang sudah rekan saya tadi tunjukkan mengenai bagaimana proses penyerbukan pada tanaman melon, mungkin Sobat Puspa juga penasaran gimana sih perbedaan antara bunga jantan dan bunga betina pada tanaman melon. Apabila bunga jantan itu tidak memiliki benjolan di sekitar bawah bunga. Apabila bunga betina itu sangat jelas terlihat di sini ada benjolan atau bulatan di bawah bunganya. Jadi teman-teman pasti sudah bisa membedakan mana bunga jantan dan mana bunga betina. Setelah proses penyerbukan harus melakukan pengguntingan atau pemotongan setelah penyerbukan dilakukan, yaitu di sekitaran bunga betina berada. Bisa diperhatikan. Di sini bunga betina, lalu kita bisa potong di bagian atas bunga betina dengan menyisakan 1 daun di atas bunga betina. Seperti ini Sobat Puspa. Jadi, beberapa tahapan dalam budidaya tanaman melon golden langkawi diantaranya yaitu penanaman, penyiraman, pewiwilan, perambatan, penyerbukan, serta proses pemanenan. Bertanilah dengan bijak agar tetap dapat mewariskan tanah yang subur untuk generasi berikutnya. Karena bertani adalah sumber fundamental dari kemakmuran nasional. Masih penasaran kan dengan proses panen dan pasca panen melon golden langkawi di UPT PATPH ini? Makanya jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye!